Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, wa an Anasin ibni Malik, dan juga Anas bin Malik mengatakan, lil mu'mini khamsatu a'yadin, bagi orang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Al awwalu kulla yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumu idin. Yang pertama, hari raya pertama, setiap hari yang dilalui orang beriman lalu baginya tidak mendapatkan dosa sama sekali, fahuwa yaumu id, maka dia ada dalam hari id. Jadi kalau ini tentu agak sedikit yang tidak sering kita dengar, bahwa orang merayakan hari kebahagiaan itu ada waktunya. Di antaranya, kalau dalam setiap hari orang menjalani waktu dari menit ke menit, jam ke jam, sampai 1 hari penuh, ternyata tidak ada dosa yang terjadi di hari itu, maka orang itu patut merayakan yang disebut hari Id. Nah, ini berarti orang boleh bergembira kalau setiap hari dia bisa terhindar dari dosa. Ya, tapi berat sekali ini. Ya, jadi kalau kita seharian ternyata tidak melakukan dosa, itu kata Nabi disebut hari Id. Ya, hadis riwayat Anas bin Malik ini. Cuman begini, di ujung Ramadan begini, kita tidak terasa sudah di hari yang ke-28 ya. Sudah di penghujung Ramadan. Ketika orang di penghujung Ramadan itu biasanya banyak gangguan dan godaan, terutama yang terkait dengan datangnya dosa yang tidak disadari. Ya, orang yang biasanya normal harinya diisi jam sekian baca Quran, jam sekian zikir dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ketika di ujung malah justru ditinggalin. Ya, artinya ada yang ditinggalkan tapi merasa tidak kehilangan sesuatu. Padahal hari yang dilewati kemudian tidak mendatangkan pahala itu pula, orang juga perlu merasa salah. Makanya di ujung Ramadan Nabi menyebutnya hari-hari pembebasan dari neraka. Yang dimaksud adalah mengamalkan, melakukan, mengucapkan sesuatu yang bisa menyelamatkan diri dari azab neraka. Contohnya, Nabi setiap di ujung Ramadan melakukan banyak hal. Di antaranya mempersemangat ibadah yang lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Rasul sering nyebut di hadisnya, sadda mi'zarahu. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Yang dimaksud adalah memacu semangat setinggi-tingginya ketika Ramadan sudah ada di ujung tanduk. Kenapa? Karena pahala yang besar itu sebentar lagi akan pergi. Ya, jadi kayak ibarat orang udah mau didatangi Israel,
Tapi 3 hari sebelum didatangi Israel, Israel sudah datang duluan. Ya, siap-siap kamu 3 hari lagi nanti saya kesini. Kira-kira semangat nggak? Kira-kira semangat ya? Pasti semangat. Wih, umur saya tinggal 3 hari kata Israel. Kalau saya nggak semangat nantinya gimana gitu. Jadi kayak begitulah modelnya Rasul memacu semangat ibadahnya di ujung Ramadan. Kenapa? Yang tadi itu ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Yang wajib 70 kali lipat dari wajib yang sehari-hari. Tambah lagi dengan Lailatul Qadar. Kalau nanti malam-malam 29 berarti masih ada peluang Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu rahasia Allah, kita tidak tahu kapan datangnya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah bahkan Lailatul Qadar itu berlaku dari awal malam sampai ujung malam, asal belum subuh. Cuman apakah orang harus ibadah semalam suntuk dari sebutlah dari maghrib atau dari isya sampai sahur? Nabi menyebutkan di hadis Syaikhaini itu, siapa yang mendapatkan salat isya berjamaah pada malam di mana Lailatul Qadar itu diturunkan, faqad adraka, berarti dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu artinya apa? Satu malam penuh itu mau di ujung, mau di awal, mau di tengah, itu semua orang dapat peluang mendapatkan Lailatul Qadar walau ibadahnya cuman sesingkat sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah itu berapa menit ya? Ada 10 menit mah ya dengan jamaahnya ya. Sebut aja 10 menit. Karena kita kalau mau menghitung ibadah ya, sholat yang paling khusyuk itu 5 sampai 10 menit. Seandainya kita sholat 5 waktu itu khusyuk terus 5 sampai 10 menit. Kemudian manusia dikasih umur oleh Allah sampai 70 tahun misalnya atau 80 tahun. Maka hitungan yang 5 sampai 10 menit itu kira-kira hanya kurang lebih 2 tahun. Jadi orang umur 70 tahun itu sholatnya kalau dihitung itu yang paling khusyuk cuman makan waktu 2 tahun dari 80 tahun umurnya. Jadi sedikit sekali. Makanya kalau orang sholat disuruh doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu maksudnya kita ini ibadahnya waktunya sedikit sekali dibanding yang bukan untuk ibadah gitu loh. Artinya ya Allah ampuni dosa saya, warhamni sayangi saya. Kalau orang ibadah nggak dapat rahmat Allah, sebenarnya kita ini ibadahnya sedikit sekali. Jadi 80 tahun aja cuman 2 tahun. Ya kan berapa persennya itu? Ya kan kecil sekali. Maka ada orang di hadis Nabi itu disebutkan masuk surga. Sampai di surga ditanya, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah dan amal saya seumur hidup. Gitu. Itu kalau umur hidupnya dipakai ibadah semua kan? Lah umurmu berapa? Umur saya 40 tahun meninggal. Ya sudah, kalau begitu kamu masuk surga 40 tahun aja nanti keluar lagi. Ya kata yang jaga surga. Kalau kamu masuk surga karena amalmu 40 tahun, nanti masuk surganya 40 tahun doang. Setelah itu keluar lagi. Mau kamu? Ya enggak Allah. Ya sudah kalau begitu kamu ibadah jangan membanggakan amalmu, tapi kamu ibadah nurut perintah saya biar disayang oleh saya, dapat rahmat Allah. Gitu kan? Makanya banyak orang doa kadang-kadang salah dalam memahaminya. Allahumma laka sumtu. Biasanya orang ngertiin gimana Pak Guru? Ya Allah untukmu aku berpuasa. Salah makna seperti itu. Memang Allah dihadiahi puasa kita yang seperti itu. Ya kan?
Masa puasanya untuk Allah, puasa mau untuk diri sendiri. Ya Pak Guru ya. Allah kasih puasa, ya enggak lah. Jadi yang benar gimana? Allahumma laka sumtu, ya Allah aku puasa karena perintahmu. Itu yang benar kan? Namanya ikhlas. Itu. Ya, aku buka dengan rizkimu. Artinya rizki yang dirahmati Allah juga. Itu. Ya, sama juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu juga maknanya sama. Sesungguhnya sholatku, ibadahku itu semuanya adalah lillahi, karena Allah. Bukan untuk Allah ya, karena Allah. Namanya ikhlas. Itu. Makanya orang memahami ibadah harus utuh, bahwa semua ibadah yang kita lakukan demi perintah Allah. Soal pahala berapa terserah Allah. Karena yang kita tunggu sebenarnya bukan itu kan, tapi rahmat dan ridho Allah. Makanya dalam bulan Ramadan kita disuruh minta ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu kan? Ya Allah aku mohon ridho dan surgamu. Ridho itu setelah dapat rahmat. Rahmat kata Nabi akan diberikan kepada orang yang rajin ibadah 10 Ramadan yang pertama. Ya, awal disebut awalnya rahmat, keduanya maghfirah, 10 hari yang sekarang adalah itkun minan nar. Lah supaya bebas dari neraka gimana? Yaitu evaluasi puasa kita dari awal sampai sekarang, sudahkah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kalau kita mengevaluasi puasa itu, insya Allah kita termasuk orang yang bebas dari neraka. Jadi yang pertama itu puasa yang benar insya Allah membebaskan orang dari neraka. Ya, puasa yang benar gimana? Puasa yang jauh dari lawun dan rofas. Makanya ada yang namanya zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafats. Zakat fitrah itu faedahnya tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang puasa minal lagwi war rafats, dari sesuatu yang tidak ada gunanya dan perbuatan atau ucapan yang buruk yang berdosa. Jadi kalau puasa kemudian puasa cuman tidur, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak doa, nggak apa, itu namanya puasanya laghun, ya. Banyak waktu yang kebuang. Maka ditambal dengan zakat fitrah. Itu. Kemudian warrafats, barangkali puasa mengucapkan kata yang tidak baik, marah sama tetangga, marah sama keluarga, ngomong yang tidak enak didengar, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Itu namanya tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafats. Itu lah di sini orang itkun minan nar seperti itu. Selanjutnya itkun minan nar itu lewat begadang malam hari di bulan Ramadan dalam ibadah, bukan begadang dalam arti Abah yang ngomong bukan saya. Jangan dimaknai begadang keliling ke sana, bah petasan jedar. Lah orang tidur malah nggak bisa. Ya kan banyak sekarang orang bangunin sahur malah pakai petasan dilempar di depan rumah orang. Lah orangnya kaget. Itu mah nggak bagus lah. Mestinya diisi dengan ibadah. Kalau Nabi setelah tadi itu sadda, ya, sadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan keluarganya ketika Ramadan sudah akhir, sudah di ujung. Untuk apa?
untuk menghadang Lailatul Qadar. Jadi Nabi tidak sendiri, bangunkan keluarganya supaya ikut mendapatkan Lailatul Qadar. Soal waktunya bisa dapat Lailatul Qadar tadi seukur jamaah sholat isya atau seukur 5-10 menit, bisa juga sejam, bisa juga 2 jam, tergantung kemampuannya. Ya kalau Pak Haji Arif biasanya itikafnya semalam suntuk apa sejam? Nah, suntuk doang, nggak ada semalamnya. Semalamnya dibuang tinggal suntuk doang. Kasihan. Ya artinya yang penting ibadah malam itu soal berapa jam berapa menit, orang itu yang ukur sendiri sesuai kemampuan. Ya karena kalau ukurannya masih muda mungkin kuat semalaman ya. Tapi kalau ukuran Pak Guru kuat nggak begadang semalaman? Kan udah nggak kuat pasti, pusing ya, kurang tidur. Ya, jadi yang bagus gimana kalau kuatnya sedikit? Ambil aja habis isya baca Quran 1 juz. Habis 1 juz kita capek udah tidur. Nanti bangun jam 3 etikaf setengah jam kayak sejam ya. Cukup kan ya? Ya itu. Jadi tidak mesti semalam suntuk. Yang penting kata Nabi tadi, seandainya malam Lailatul Qadar terjadi, kita sudah sholat isya berjamaah dan malamnya tepat malam Lailatul Qadar, itu juga sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu bahasa Rasul seperti itu. Cuman ada sahabat sudah sepuh datang ke Rasul, ya Rasul, saya ini udah tua Rasul, kalau disuruh etikaf lama di masjid tentu tidak kuat saya. Terus gimana Rasul? Ya sudah, nanti aja malam 27, kalau enggak malam 29 kamu etikaf di masjid, terserah kuatnya, mau berapa menit mau berapa jam sekuatnya saja. Itu Nabi bilang kepada orang yang sudah sepuh. Artinya Nabi tidak memaksa orang kuatnya berapa, gitu kan ya. Karena ibadah itu Al-Quran menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Ya, laksanakan ketakwaan seukur kemampuan gitu. Jadi kuatnya berapa aja lah, nggak usah dipaksa-paksa. Apakah harus di masjid? Mungkin ke masjid kalau memang punya peluang. Tapi kalau hujan deras ya sudah, ibadah di rumah saja. Gitu kan? Karena kalau kita ke masjid nanti baca kuyup malah sakit gimana? Malah nggak jadi ibadah. Ya kan, baca Quran aja di rumah itu juga sudah sama. Kalau waktunya malam Lailatul Qadar tetap dapat Lailatul Qadar. Karena ketika Nabi ditanya, apakah kami perempuan ikut itikaf di malam hari di masjid? Rasul, enggak, karena kamu perempuan cukup ibadah di rumah saja. Nanti juga dapat pahala sama dengan Lailatul Qadar kayak orang yang ada di masjid. Ya, jadi tidak mesti harus di masjid, boleh jadi Pak Haji Arif di musola sini juga nggak apa-apa, ya kan? Yang penting ibadah pada malam itu. Kemudian di ujung Ramadan supaya bebas dari neraka adalah banyak-banyak sedekah. Nabi bahasanya ittaqun nara walau bisikki tamrah. Bebaskan dirimu dari neraka walaupun dengan sedekah secuil kurma. Jadi kurma satu masih dibelah 2 Pak Guru ya. Itu aja bisa untuk membebaskan diri dari neraka. Artinya orang-orang yang di ujung Ramadan jadi orang yang rajin dermawan, bersedekah, itulah orang yang bebas dari neraka. Cuman Rasul mencontohkan, Rasul itu kalau di ujung Ramadan dermawannya melebihi angin yang menghembus. Angin menghembus, karihil mursalah. Angin, saking banyaknya angin kan, maksudnya sedekahnya enggak terhitung Rasulullah. Pertanyaannya apakah Rasul kaya? Itu kaya raya. Rasulullah itu orang kaya raya, hanya saja gaya hidupnya sederhana. Rasul itu kaya raya. Wong Siti Khadijah itu nikah sama Rasul mas kawinnya unta 200. Kaya kan? Itu kaya. Tapi Rasul hidupnya sederhana. Itu artinya apa? Kita kalau sudah Ramadan disuruh hidup sederhana tapi banyak sedekah. Gitu.
Ya karena gaya hidup itu kalau dituruti kebalik kan. Ada orang kaya hidupnya sederhana, ada orang miskin hidupnya mewah. Nah, itu kebalik-balik kadang-kadang. Karena iman yang jadi ukuran. Kalau Rasul kaya tapi hidupnya sederhana. Ya itu masalahnya. Nah di sini makin banyak orang bersedekah di bulan Ramadan, terutama di ujung Ramadan, insya Allah tergolong orang yang bebas dari neraka. Selanjutnya banyak-banyak zikir kalimat tauhid. Ya kan? Yaitu baca la ilaha illallah, diperbanyak di ujung Ramadan agar bebas dari neraka. Sampai zikir yang terkecil pun bisa membebaskan diri dari neraka. Misalnya di hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa ketika ahli surga nanti sudah masuk ke surga semua, ahli neraka sudah digiring masuk ke neraka semua, kemudian selesai pengadilan Allah. Setelah itu ada pengumuman menyusul. Pengumumannya begini: man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin minal imani ukhruju minha. Hai penduduk neraka, siapa di antara kalian yang di dalam hatinya berisi iman walau sekecil khardal. Khardal itu biji sawi zaman dulu. Yang nempel di onde-onde itu namanya khordal. Onde-onde karena yang ditempelin tuh Pak Guru ya. Itu bahasa Nabi khordal. Siapa yang punya iman segede khordal, biji sawi yang nempel di onde-onde itu, ukhruju minha, silahkan keluar dari neraka. Malaikat Jabaniyahnya bingung. Ya, Malaikat Malik gimana nyarinya orang miliaran di neraka, disuruh keluar yang punya iman kecil segede biji sawi. Cirinya gimana Allah? Gampang cirinya. Badannya hangus, nerakanya gelap, tapi iman kecil itu tetap bersinar. Jadi sinarnya kayak lampu lilin berarti ya Pak Guru ya. Iya kayak kunang-kunang. Neraka gelap tapi ada kunang-kunang loh, kunang-kunang di sana. Oh, itu yang dimaksud iman segede biji sawi. Akhirnya Zabaniyah nyilem ke neraka, yang ada kunang-kunang diambilin, diangkatin. Badannya hangus, di dadanya ada kunang-kunang. Ya, ada sinar kecil segede biji sawi, badannya mau hangus ya. Tapi di iman di dadanya itu ada kayak kunang-kunang gitu itu. Akhirnya diambil semua oleh malaikat, diangkat dari neraka, dibawa ke surga. Sampai di surga, masuk gerbang surga, ada namanya Telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Telaga yang dimiliki Rasul namanya Al-Kautsar. Begitu masuk gerbang surga ada Telaga Kautsar. Airnya luar biasa. Lah orang ini diambil dari neraka, ditaruh di samping Telaga Kautsar. Disiram pakai air Telaga Kautsar. Segayung disiram, seret, biur gitu itu. Langsung dekilnya yang hitam hilang. Belas, langsung mengkilat tapi masih hitam. Ya. Iya, dekilnya hilang tapi masih hitam, mengkilat hitam. Siram lagi yang kedua sama malaikat, biur lagi. Hitamnya hilang. Jadi putih. Ya. Disiram lagi yang ketiga, mengkilat cemerlang putih seperti penduduk surga yang lain. Ya. Lu saya nggak cerita siapa, coba cerita tadi disiram di surga. Enggak, saya cerita Telaga Kautsar kayak begitu gitu itu. Ya makanya di antara wiridan orang supaya jauh dari neraka adalah baca Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya.
Jadi di ujung Ramadan suruh banyak-banyak baca Al-Kautsar kan bagus. Ya cuma nanti tegur anak ya Pak, kenapa bacanya Al-Kautsar terus? Iya, biar nanti masuk surga dapat telaga Kautsar. Lah setelah cakep begitu 3 kali disiram, baru disuruh minum. Udah, kamu minum air ini seteguk aja, nggak usah banyak-banyak. Siapa minum telaga Kautsar seteguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi nggak usah banyak-banyak, seteguk doang loh Pak Guru. Apalagi banyak gitu loh ya. Gelek tadi dari neraka kehausan ngus-ngusan, minum seteguk gelek langsung hilang hausnya. itu. Ya makanya kalau kita baca Al-Kautsar ingat mudah-mudahan dapat syafaat berupa telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Lah, orang yang dapat telaga Kautsar itu siapa? Satu, orang yang rajin puasa, tentu puasa Ramadan. Selebihnya orang yang puasa Senin, Kamis dan puasa sunnah yang lain. Insya Allah juga dapat minum dari telaga Kautsar. Yang berikutnya orang yang rajin baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting ya. Nah di sini orang membebaskan diri dari neraka diantaranya dengan cara banyak-banyak zikir, khususnya kalimat tauhid, umumnya zikir yang lain termasuk baca Al-Kautsar atau baca Al-Quran yang lainnya. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu akan memberi syafaat di yaumul qiyamah. Man qara al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah kana syafi'an li ashabihi. Siapa yang baca Quran di dunia karena Allah, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya di yaumul qiyamah alias selamat dari neraka. Ya cuman gitu, baca Qurannya harus benar. Kalau nggak benar harus tadarus. Dengan kata lain, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Qur'annya sudah lihai, silahkan baca Qur'an sendirian, nggak apa-apa, ya kan? Tapi bagi yang belum mahir disuruh tadarus. Melaknat itu karena bacanya salah, tidak mahir, tetapi nggak mau belajar. Ya. Jadi ini yang mahir silahkan tadarus, baca sendiri sebulan khatam 10 kali. Khatam berapa kali Pak Guru? Oh ketawa. Udah berapa kali saya nanya? Udah 5. Ya alhamdulillah udah 5. 5 apa itu? 5 apa? Ya kalau ngikuti Nabi itu setiap Ramadan tadarus sama Jibril khatam 2 kali. Artinya kalau bisa ngikuti Rasul 2 kali khatam. Kalau udah mahir mah bisa 5 kali Pak Guru. Ya kan? Karena kalau orang sudah hafal Quran sebenarnya 2 hari khatam. Hafal Quran itu orang yang udah hafal Quran 30 juz yang sudah hafal namanya mahir kan? Tiap 2 hari dia selesai. Berarti 30 hari khatam 15 kali. Itu yang sudah hafid Quran. Bagi yang sudah mahir, ya tadilah, ya bisa 4 kali, minimal 2 kali kayak Rasul. Karena kalau Rasul kan ngadep Jibril. Jadi Jibril kalau Ramadan, awal Ramadan datang Jibril, saya mau nyorok tadarus sama kamu. Kalau saya baca salah, betulin Jibril. Itu namanya tadarus. Itu. Jadi ada tadarus, ada tadarrus. Bedanya kalau tadarrus baca terus sendirian, nggak ada temennya. Mau salah mau benar pokoknya bablas terus. Itu namanya tadarrus. Tapi kalau Nabi yang nyuruh bukan tadarrus, tadarus. Ya, tadarus itu kita ini kayak begini rame-rame yang baca 1. Kalau salah dibetulin sama yang lain. Kurang panjang tuh, mat wajibnya kurang. Karena mat wajib 5 harokat, harus 5 harokat. Kurang, kata yang lain diulang lagi.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya kan? Tiba-tiba yang baca pendek, idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang mat wajibnya. Mat wajibnya harus 5. Kalau idza jaa berarti 2, harus 5. Idza jaa nasrullahi wal fath gitu. Atau baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, harus 6 harokat. Iya kan, mat lazim itu wajib 6 harokat. Ya kan? Kalau mat arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi kalau misalnya baca waladdallin kira-kira mat aridnya enggak kekejar 6 harokat, potong aja 2 harokat. Yang penting mat lazimnya 6 harokat. Waladdallin. Ya, karena linnya enggak kebagian panjang, kebagian 2 harokat doang, itu sudah benar. Tapi kalau bisa ya sempurna. Waladdallin sama 6-nya kalau kuat. Kalau nggak kuat yang wajib aja waladdonya yang 6 harokat. Iya, maghdu cuma 2 harokat, matobi namanya. Pantulannya ya. Dolin maksudnya? Oh, mage ya enggak, kalau gini bukan kolkola cuma 5. Iya, bukan mage tapi maghdu. Iya. Jangan maghdu, maghdu. Ya, maghdu bi alaihim waladdallin. Ya kalau mau sempurna, kalau enggak linnya dikurangi, do-nya harus 6 harokat. Iya, enggak boleh kurang, itu enggak ada alternatif lain maksudnya. Kalau yang linnya kan ada 3 alternatif, gitu tuh. Jadi itu penting. Ya itu namanya tadarus ya. Ya, atau misalnya baca Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu mah ditegur sama temannya, saktahnya mana, kan harus ada saktah. Kok tadi bablas aja nggak ada saktah, ya kan? Lalu diulang oleh yang baca, mamba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya, saktah itu kan berhenti kira-kira seukur subhanallah. Ya berhenti tanpa lepas napasnya, suaranya yang berhenti, napasnya tetap satu. Gitu namanya saktah. Ukuran berhentinya seukur baca subhanallah. Jadi mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu namanya tadarus kan, kita ada yang salah di betul, itu namanya tadarus, bukan tadarus ya. Ya. Kayak apa kayak alaihim, ada yang alaihim bukan alaihim, itu apa ya? Iya, akan ain bukan hamzah. Iya, ghairil maghdubi alaihim bukan alaihim, beda. Harus ain alaihim. Lah orang baca ain itu latihannya mudah, yaitu jalan-jalan di tempat angon kerbau. Lihat anak kerbau yang kecil manggil biangnya, nah, itu ain yang paling bagus. Gitu Pak Ustadz ya. Ain yang paling bagus adalah ainnya anak kerbau. Alaihim, itu kan persis kan? Itu paling fasihnya ain adalah anak kerbau. Ya kan? Coba sih bisa niruin kerbau enggak? Kalau bisa niruin berarti ainnya benar. Ghairil maghdubi alaihim bukan alaihim, lah itu beda.
Ya, jadi alaihim. Lah disitulah perlu tadarus. Ya, tadarus boleh kalau sudah fasih, tapi kalau belum fasih lebih baik tadarus. Yaitu baca disemak sama yang lain. Gak usah banyak-banyak, kuatnya sehalaman, ya kan? Kalau perlu per ayat satu orang. Jadi gak usah banyak-banyak kan Pak Guru ya. Satu ayat dibaca dibetulin yang lain, ganti lagi satu ayat dibetulin sama, terus saja muter. Itu yang bagus. Saling koreksi bacaan. Kalau bisa setelah koreksi bacaan ada tokoh yang bisa tafsirnya. Ya kan? Nanti satu ayat atau setengah ayat dimaknai, dipahamkan. Itu lebih bagus, ada tadaburnya namanya. Ya kan? Iya. Jadi di samping tajdidnya betul, nanti ada tadaburnya, satu ayat lumayan. Nggak usah banyak-banyak kan, ngaji banyak-banyak buat apa? Daripada nggak ngerti, gitu kan? Udah mau maghrib ya? 10 menit lagi ya. Nah itu perlu ya. Jadi tadarus lebih baik daripada tadarus bagi yang belum bisa Al-Quran. Tapi bagi yang mahir silahkan baca sendiri karena sudah mahir. Mau khatam 10 kali kayak silahkan aja karena sudah mahir. Bagi yang masih geledak-geledok, ya. Ya. Kalau orang Jakarta geledak-geledok, itu tetap bagusan tadarus disemak sama yang lain. Itu bagus kok. Gak usah banyak-banyak, satu ayat 2 ayat, insya Allah pahalanya besar. Karena kata Nabi, siapa baca Quran kemudian terbata-bata geledak-geledok, maka dapat pahala 2. 1 pahala geledak-geledok, ya geledak-geledoknya dapat pahala loh Pak Jaif ya. Susahnya itu dapat pahala. Yang kedua pahala baca Quran. Jadi kalau sulit sebenarnya tadarus jangan putus asa karena sulitnya ada pahala tersendiri. Ya inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa kasyukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdilana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami' sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat. Allahumma anna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana taqabbala takhashshuna wa tamin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afu innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal atiqina minan nar. Allahumma ja'alna minal atiqina minan nar. Allahumma ja'alna minal atiqina minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum biha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.